Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel gua Halim Ucti. Uch. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Malam Petaka. Kisah ini dikisahkan oleh teman kita yang kita sebut aja namanya Alia. Hai Alia. Oke, stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Malam itu hujan turun pelan, membasahi aspal yang sudah gelap sejak senja. Di sebuah desa kecil bernama Waringin, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya sesekali suara jangkrik terdengar di balik semak, seolah ikut merasakan suasana mencekam yang perlahan menyelimuti malam. Alia, seorang mahasiswa semester akhir, baru saja tiba di rumah neneknya setelah hampir 2 tahun tak berkunjung. Rumah neneknya berada di pinggir desa, agak jauh dari permukiman warga lain. Dikelilingi pohon bambu yang tinggi dan kebun kosong, rumah kayu tua itu berdiri seakan menantang waktu. Alia, kamu sudah sampai. Suara Nenek Marni terdengar parau namun hangat dari dalam rumah. Iya Nek, aku rindu, jawab Alia sambil melepas sepatu yang basah. Ia memeluk neneknya yang tampak lebih kurus dari terakhir kali ia melihat. Seusai makan malam sederhana, Nenek Marni menyerahkan sebuah undangan aneh kepada Alia. Kertasnya berwarna kelabu dan bau anyir tipis menguar darinya. Di bagian depan tertera tulisan dengan tinta merah yang bertuliskan, kehadiranmu sangat dinantikan. Tanggal 13 pukul 00.00. Jangan terlambat. Lokasi Tanah Keramat Belik Angker. Alia mengernyit. Ini apa Nek? Siapa yang ngasih? Nenek Marni terlihat ragu, menahan ludah sebelum menjawab. Tadi sore ada orang ngasih, pakai topi camping, mukanya ketutup kain hitam. Dia menyuruh kasih ini ke kamu. Alia menganggapnya hanya lelucon aneh atau mungkin prank dari teman-teman lamanya. Tapi hati berkata lain, kertas itu dingin saat disentuh dan ada semacam dorongan halus di pikiran untuk datang. Malam pun ikut larut. Jam menunjukkan pukul 23.47, Alia memandangi undangan itu dari atas meja. Sambil sesekali melirik ke jendela, di luar hujan telah reda dan digantikan kabut tipis yang telah menyelimuti kebun bambu. Tanpa sadar, tubuh Alia bangkit sendiri. Seperti ada yang membisikkan perintah di telinganya. Dengan tangan gemetar, ia mengenakan jaket dan mengambil senter. Ia keluar rumah tanpa berpamitan. Menyusuri jalan tanah menuju tempat yang tertulis di undangan, yaitu Belik Angker. Belik Angker adalah mata air tua yang sejak kecil selalu ditakuti warga. Konon tempat itu dijaga makhluk halus bernama Mbok Inem, arwah wanita tua yang meninggal gantung diri setelah dituduh sebagai dukun santet. Saat Alia tiba di dekat Belik, jam menunjukkan pukul tepat 00.00. Kabut semakin tebal dan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba, senter yang dibawanya mati. Suara bisikan lembut terdengar sekelilingnya. Selamat datang Alia. Alia berbalik badan, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba dari balik kabut muncul 5 orang berpakaian hitam. Semuanya mengenakan topeng wayang dengan ekspresi muram. Mereka mengelilingi Alia tanpa berkata sepatah kata pun. Salah satu dari mereka menyerahkan mangkuk berisi cairan hitam. Minum ini, dan pintu akan terbuka. Alia ingin menolak, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Tangannya terulur sendiri, mengambil mangkuk itu dan meminumnya dalam sekali teguh. Cairan itu pahit dan berbau amis. Saat setelahnya, matanya berkunang-kunang, lalu semuanya gelap. Ketika ia sadar, Alia berada di setengah hutan yang asing.
Tak ada jalan, hanya pepohonan kering dan kabut pekat. Di depannya berdiri sebuah rumah joglo tua yang penuh lumut dan bercak darah di tiang-tiangnya. Pintu rumah terbuka sendiri, mengeluarkan suara derit panjang. Dari dalam muncul seorang wanita tua berbaju kebaya robek-robek. Rambutnya panjang menyuntai dan matanya hanya satu. "Kamu sudah datang, anakku." Suaranya serak, seperti suara dari sumur dalam. Alia ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. "Kau anak ketujuh dari garis keturunan perempuan keluarga ini. Sudah waktunya kau menggantikan tempatku." Tiba-tiba dada Alia terasa terbakar. Ia berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Dari perutnya muncul goresan seperti bekas cakaran yang menyala merah. Wanita tua itu tertawa, lalu mendekat dan menyentuh jari di dahi Alia. "Sampai jumpa di sisi lain." Dalam sekejap, semua hilang. Alia terbangun di tempat tidur rumah nenek, berkeringat dingin. Napasnya terengah dan tubuhnya gemetar. Ia mengira itu mimpi, sampai ia melihat pergelangan tangannya. Ada bekas cakaran merah tua yang belum pernah ada sebelumnya. Dan lebih mengejutkannya lagi, undangan kelabu itu masih ada di meja. Dengan tinta baru tertuliskan, "Selamat, kau telah melewati pintu pertama. 3 malam lagi, malam berikutnya akan datang." 3 hari telah berlalu. Sejak kejadian di bilik langker, Alia masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya mimpi buruk. Tapi bekas cakaran pergelangannya tak kunjung hilang. Bahkan kini berubah menjadi hitam kebiruan, seolah ada sesuatu yang tumbuh di bawah kulitnya. Nenek Marni semakin pendiam, tatapannya sering kosong, dan setiap malam mendengar dia melantunkan doa dalam bahasa Jawa kuno yang tak Alia mengerti. Alia sempat bertanya, tapi nenek hanya menjawab dengan suara lirih, "Kau sudah dipilih, aku tak bisa melindungimu lebih lama." Malam keempat datang, dan seperti janji di undangan itu, peristiwa aneh kembali terjadi. Tepat pukul 00.00, udara di dalam rumah menjadi dingin menusuk. Lampu mati mendadak, hanya cahaya bulan yang menyelip dari celah-celah dinding kayu. Alia menggigil bukan karena dingin semata, tapi karena rasa takut yang kini menggerogoti pikirannya. Terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, 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 pelan guys. Oke, lanjut. Alia menahan napas, ketukan itu datang lagi, lebih keras. Ia berjalan ke arah pintu, jantungnya berdebar tak karuan. Begitu pintu dibuka, di ambang berdiri sosok perempuan. Tubuhnya tinggi menjulang, mengenakan kamben putih yang telah menguning. Rambut panjang menjuntai sampai tanah, dan matanya merah seperti bara. Mulutnya sobek hingga ke pipi, mengeluarkan suara bergetar saat berbicara. "Saatnya kau menerima warisanku." Alia menjerit, ia hendak menutup pintu, tapi sosok itu telah berada di dalam rumah. Angin dingin menyapu seisi ruangan tamu, membuat lilin-lilin yang baru saja dinyalakan padam serempak. Dari balik kamar, Nenek Marni berteriak, "Jangan kau lawan dia, dia adalah Inem, roh penjaga garis kita." Alia berlari ke kamar nenek, tapi saat ia membuka pintu, tubuh neneknya sudah tergantung di atas balok kayu. Matanya melotot dan lidah menjulur panjang. Di bawah kakinya terdapat lingkaran darah yang mengelilingi tubuh nenek. Lambang pesugihan lama. "Darah harus dibayar dengan darah," bisik suara dari belakang. Alia berbalik. Di sana berdiri 5 sosok bertopeng sama seperti di bilik angker. Mereka kini mengelilinginya, lalu memulai melantunkan mantra dalam bahasa asing yang tak dimengerti. Tiba-tiba tubuh Alia terseret ke tengah ruangan. Di lantai sudah tergambar segel besar terbentuk bintang dan simbol mata satu di tengah. Tubuhnya tak bisa bergerak, dan tangan kaki Alia terkunci oleh tali yang tak terlihat.
Dari arah dapur muncul wanita tua bermata satu yang pernah ia lihat lewat mimpi, yaitu Bo Inem. Sekarang kau akan menjadi penjaga baru. Nenekmu telah usianya menembus janjinya. Kini giliranmu, ucapnya sambil meletakkan kendi tanah dilihat di dada Alia. Tanah liat ya guys. Alia menangis, berteriak memohon tapi tak ada suara yang keluar. Kendi itu tiba-tiba pecah dan dari dalam keluar asap hitam pekat yang langsung menyusup ke dalam hidung dan mulutnya. Ia berbatuk hebat, tubuhnya kejang-kejang, lalu semuanya gelap. Ketika Alia terbangun, hari sudah pagi, rumah nenek terlihat sepi. Tak ada jejak kejadian semalam. Tak ada mayat, tak ada lingkaran darah, dan tak ada makhluk bermata satu. Ia mencoba keluar rumah, namun begitu membuka pintu, ia tertegun. Desa Waringin tampak berbeda. Jalanannya yang biasanya tanah, kini menjadi berbatu. Rumah-rumah warga berubah bentuk menjadi rumah-rumah kuno tanpa cat. Dan orang-orang yang lewat mengenakan pakaian zaman kolonial, seolah waktu telah terbalik. Alia mencoba menyapa salah satu ibu yang lewat, tapi wanita itu hanya memandangnya heran dan berkata, "Kamu siapa? Kamu bukan orang sini." Alia lari ke desa, berusaha mencari jawaban, namun semua orang menganggapnya asing. Ia berlari ke arah balai desa, namun papan di depannya bertuliskan Waringin tahun 1901. Alia mematung, tangannya gemetar ketika ia melihat bayangannya di jendela. Matanya kini hanya satu, yang satunya kosong, hitam dan hampa. Ia menjerit, tapi suara itu tak terdengar, dan di atas langit terdengar suara bergema yang hanya bisa didengar oleh dirinya. Kau kini penjaga yang baru. Malam petakamu adalah kutukan baru. Tamat. Oke. Gitu aja kisah horor dari Alia. Oke, kita tunggu kisah-kisah horor berikutnya guys. Jangan lupa di subscribe. Thank you. Boom.